kan lagi persiapan menuju Chef Expo. Iya. Apa sih yang menarik dari event tahunan dari ICA ini? Yang sudah menjadi katakanlah trademarknya ICA itu adalah setiap tahun kita selalu mengadakan black box competition, di mana itu beberapa tim yang kita undang untuk mengikuti lomba tersebut itu betul-betul tim yang sudah punya prestasi dan tim-tim yang pilihan. Artinya itu sudah menjadi trennya ICA lah. Suatu kebanggaan buat ICA dan suatu kebanggaan buat anggota ICA atau bahkan masyarakat yang suka dengan dunia kuliner. Untuk pemilihan lokasi ini kenapa memilih yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya? Jadi sebetulnya karena kami ini kan selalu menggandeng dengan IO ya, dengan PT Wakeni. Wakeni kebetulan memang punya tempat yang jauh lebih bagus, tempatnya baru, dan fasilitasnya juga lebih lengkap dibandingkan tempat lama begitu. Oke, kalau dari sisi event sendiri ya, dari Chef sendiri, apa sih yang menarik dibanding tahun lalu sehingga orang perlu datang di Chef Expo? Yang menarik hari ini, bukan hari ini, artinya event Chef Expo minggu depan itu adalah peserta lombanya membludak jauh dibanding tahun lalu. Kedua, itu peserta Chef Expo, peserta Black Box sendiri itu juga lebih bervariasi karena memang yang tahun kemarin juara berturut-turut 4 kali itu sekarang tidak ikut. Jadi sekarang mungkin seleksinya atau persaingannya itu sangat ketat. Mereka belum pernah juara dan mereka pasti punya trik tersendiri bagaimana caranya untuk bisa menjadi juara. Nah, di samping itu juga event nanti kan kita juga akan ada tambahannya itu sertifikasi dari BNSP itu yang mana baru dilakukan tahun ini. Kemarin-kemarin tidak ada. Terus lomba-lombanya lebih bervariasi, pesertanya banyak, dan yang tidak kalah penting, juri-jurinya juga banyak para selebriti chef di Indonesia. Kalau Chef Santo kan setiap tahun juga menjadi juri. Iya. Kalau dari versinya Chef sendiri ya, seseorang itu atau tim itu bisa menang, itu karena apa sih? Pertama, memang kalau dari sisi penilaian itu kan ada beberapa kriteria ya. Tetapi kriteria yang paling besar itu adalah rasa. Nah, kebetulan memang rasa itu kemarin ya tahun-tahun lalu ya itu antara juri A dengan juri lain itu sepakat. Kita tidak pernah diskusi loh, si A harus menang, si B harus menang. Tidak. Jadi kita rasanya bagus. Selain itu juga ada faktor-faktor lainnya tentang kerjasama tim, kebersihan, dan teknik memasak dan lain-lain. Jadi memang kriteria juara itu memang betul-betul diseleksi dengan para juri yang betul-betul yang sangat kredibel ya, karena tidak ada pesan-pesan, harus menang si A, tidak. Jadi kita tuh bahkan antara juri satu dengan lainnya tidak tahu si juri yang lain itu penilaiannya seperti apa gitu. Tapi kalau lama-lama jadi mengerucut, ternyata ini juaranya si A atau si B seperti itu. Untuk menjadi peserta Black Box sendiri, apakah memang satu tim 3 orang? Iya. Dia memilih sendiri atau yang menentukan dia sampai bertiga ini dari pihak panitia atau ICA? Jadi mereka biasanya memilih sendiri ya. Bisa dari satu tempat kerja yang sama atau dari tempat kerja yang berbeda-beda. Syarat-syaratnya memang sebelum mereka mendaftar harus pernah punya prestasi, artinya pernah menjadi juara di mana. Dibuktikan dengan sertifikat atau medali. Jadi kalau memang belum pernah menjadi juara, jangan harap bisa ikut Black Box Competition. Susah banget deh. Iya. Oke. Untuk tahun ini kira-kira ada berapa sih chef yang akan ketahuan nanti ikut Black Box? Ada bisa berapa peserta? 6 kalau nggak salah. Saya lupa lagi malahan. Iya 6. Untuk
jurinya selain Chair Sano siapa saja nanti di Black Box? Ya, ada Chef Juna, ada Chef Henry Alexi Bloom, ada Chef Chandra, dan ada yang lainnya yang mana saya juga belum dikasih tahu fix oleh panitianya karena memang ini kan black box ya. Saya tuh nggak tahu apa yang mau dilombakan loh. Jadi semua juri tuh nggak tahu. Yang tahu hanya ini panitia pun yang hanya mengurusi black box competition itu. Oke. Nah, Chef, tapi kalau berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kenapa akhirnya materi itu yang dikompetisikan di black box gitu? Artinya apakah memang dicari bahannya simpel tapi harus masak yang sekeren itu atau apa? Ukuran dari panitia? Jadi gini, biasanya itu mereka rutin dirotasi ya. Kalau misalnya tahun lalu bahan utamanya misalnya ikan, mungkin sekarang bisa dirubah dengan ayam atau daging seperti itu. Tentunya juga akan banyak juga bahan-bahan pendukung lainnya. Dan itu memang baru biasanya yang menentukan itu Chef Chandra. Chef Chandra itu yang sebagai ketua untuk black box ini, dia itu baru ke bagian pembelian bahan sehari sebelum hari H. Tolong kamu beli ini. Nanti panitia malam-malam itu atau pagi-paginya itu sebelum bertanding dibagi-bagikan itu di tiap-tiap box. Begitu. Semua serba kejutan ya. Betul. Oke, nah Chef ini kan tadi dari Chef Santo dan Chef yang lain itu kan yang konsisten menggaungkan kuliner Indonesia. Iya. Kalau dari Chef Santo sendiri sejauh ini kuliner Indonesia itu seperti apa sih posisinya Chef di Indonesia itu kan? Ya, kalau menurut saya memang kuliner Indonesia itu memang menurut saya pribadi ya itu tidak bisa digeser oleh kuliner manapun. Tadi sempat disampaikan bahwa kalau ada kuliner dari katakanlah Jepang, Italia itu kan sifatnya hanya selingan, bukan untuk hari-hari. Coba saja kita di rumah-rumah masing-masing kan tiap hari juga makanan Indonesia semua. Oke. Kalau bicara tren nih, Chef, sekarang 2002 trennya apa sih untuk kuliner? Paling dominan kuliner seperti apa yang disukai, terutama khusus kuliner Indonesia? Oh gitu. Jadi sekarang ini memang trennya ini terutama di resto-resto, kafe-kafe itu tetap mengangkat masakan Indonesia tapi dengan penyajian yang lain, dengan fusion atau dengan cara penyajian yang berbeda dengan tradisional. Nah sekarang ini banyak juga anak-anak muda yang punya usaha, katakanlah belajar usaha, bikin kafe, itu mereka sudah banyak kok ini makanan Indonesia utamanya. Tetap walaupun ada katakanlah selingan masakan-masakan luar negeri ya, kecuali yang spesifik restoran ya, Italian restoran memang Italian atau Western. Tapi kalau kebanyakan kafe yang di Indonesia sekarang ini memang masakan Indonesia tetap mendominasi. Jadi harapan dari Chef sendiri untuk event Chef Expo 2026 apa? Ya, harapan saya semoga masyarakat Indonesia khususnya, terus generasi muda umumnya itu lebih mencintai masakan Indonesia. Walaupun memang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita hari-hari memang makan Indonesia, tapi kan kadang-kadang mereka itu karena gengsi ya, makanan kalau misalnya ngajak katakanlah temennya ke restoran itu biasanya banyak memilih dengan menu masakan luar. Nah, kedua, saya sih sebenarnya sangat berharap ya pemerintah Indonesia itu memberikan support yang setinggi-tingginya kepada orang Indonesia atau orang mana saja yang ingin berusaha mendirikan restoran Indonesia di luar negeri. Jadi seperti kayak Thailand ya, pemerintah Thailand sangat support untuk pendirian resto Thailand di luar negeri. Nah, mudah-mudahan pemerintah Indonesia bisa seperti itu. Oke, terima kasih sukses. Sama-sama.